Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini Lausu ingin membagikan caranya bagaimana kita menghafal ayat hafalan kita di Ibrani 4 ayat 12 yang Lausu belajar. Nah, ini bagian yang kita bisa lihat di Ibrani 4 ayat 12 berbicara tentang firman Allah. Nah, makanya Lausu mencari gambar dan Lausu ketemukan gambar ini dan Lausu pakai. Ya, jadi kita harus ingat bahwa ada keywordnya. Keywordnya adalah tentang firman Allah. Nah, dalam ayat ini kita untuk lebih mudah untuk menghafalkannya, kita coba bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi 3 bagian yang lebih kecil, yang kemudian kita hafalkan kecil-kecil itu satu persatu, dan kemudian kita menggabungkannya kembali. Nah, jadi di dalam Ibrani 4 ayat 12 ini kita akan melihat ya 3 bagian. Nah, jadi bagian yang pertama di situ dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Seperti gambarnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi ketika kita mencoba menghafalkannya, kita mungkin akan mulai bertanya-tanya ya, kenapa dikatakan firman Allah hidup? Kenapa dikatakan firman Allah kuat? Kenapa dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun? Nah, jadi kalau kita melihat mungkin sebagai masih harus kita selidiki lebih dalamnya. Jadi firman Allah itu hidup. Jadi kalau kita lihat di Yohanes pasal yang pertama, kita bisa melihat bahwa firman telah menjadi manusia ya. Jadi dikatakan itu tentang pribadi Tuhan Yesus ya. Dia adalah Allah yang hidup. Nah, firman Allah hidup. Dan bukan hanya dia hidup, dia sanggup, dia hidup, dia bisa memberikan hidup kepada mereka yang percaya kepadanya. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang di Yesaya 55 itu juga ada dikatakan yang di ayat yang ketiga, bahwa dikatakan datang padaku dan dengar, pasang telinga baik-baik, dengar dan hidup ya. Jadi kamu dengar dan kamu hidup. Nah, kemudian juga dia bisa memberikan hidup yang baru, karena kita tahu bahwa kita manusia berdosa, kita harus dilahirkan kembali. Nah, baru kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi di dalam 1 Petrus 1 itu dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Ya, jadi oleh firman Allah. Nah, jadi kita bisa kenapa dikatakan firman Allah itu hidup, dan dia juga bisa memberikan hidup. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa dia kuat, ya firman Allah itu kuat. Kenapa? Kita bisa melihat di Ibrani 11, di situ dikatakan kita percaya, dengan iman kita percaya bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Jadi apa yang kelihatan oleh kita sekarang ini ya terjadi dari apa yang tidak kelihatan ya. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa kuat adalah di Ibrani 1 yang setelah kita pelajari minggu lalu, dikatakan bahwa Tuhan ya menopang ciptaannya itu dengan firman-Nya yang berkuasa. Jadi ini kuat ya. Dan mungkin ada hal-hal yang lain juga bisa kita pikirkan kenapa dikatakan firman Allah itu kuat. Nah, kemudian di bagian ketiga adalah lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, dari firman Allah ya, jadi 3 properti ini ya. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, mungkin dalam bagian ini akan berlanjut ke bagian-bagian yang lain, sehingga kita baru mulai sedikit-sedikit mengerti ya kenapa dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, karena dia pedang, nah bagian yang kedua yang kita lihat ya, bagian kedua, karena dia pedang, ia sanggup, ia menusuk amat dalam ya, ia menusuk amat dalam sampai mana? Sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ya, ini yang bagian yang kedua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan, ya, dia sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Nah, ini bagian ini mungkin Lausu belum gitu mengerti ya kenapa dikatakan seperti ini. Menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Nah, kita kemudian mencoba menghafalkan ke bagian yang ketiga, yang di situ dikatakan adalah karena ia hidup ya, firman Allah itu hidup, dia kuat, lebih tajam dari pedang ini. Nah, ia sanggup membedakan ya, ia sanggup membedakan apa yang dia bedakan, pertimbangan dan
pikiran hati kita. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris mungkin akan lebih gampang diingat ya. Jadi dikatakan bahwa it judges the thoughts and the attitudes of the heart. Jadi pikiran dan pikiran dan hati kita itu akan diperiksa oleh firman Tuhan sesuai tidak dengan firman Tuhan. Ya, jadi itu yang dikatakan tentang Ibrani 4 ayat 12 ini. Jadi ini sangat tajam yang langsung mungkin bisa mengerti saat ini, mungkin seperti pedang ya, ini mata sangat tajam, dan ketika diberitakan kepada kita mungkin bisa merasa sakit ya di dalam hati kita. Karena apa? Karena ternyata kehidupan kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pemikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan dan perbuatan kita mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan itu diberikan dan kita merasa seakan-akan tidak enak ya, sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita ya, supaya kita bertobat. Ya, supaya kita bertobat, meninggalkan jalan kita yang salah, kita kembali kepada Tuhan dan hidup dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Nah, jadi ini yang bisa Lause bagikan ya. Jadi mungkin Lause tidak ingin panjang-panjang ya. Jadi mungkin kita adik-adik coba hafalkan. Nanti semoga Tuhan menolong kita semua untuk mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Ya, jadi ini Lause bagikan ya. Ini yang ada bagian pertama. Bagian pertama berbicara tentang firman Allah itu ya. Jadi sebab firman Allah itu bagaimana? Hidup. Kemudian yang kedua apa? Dan kuat. Ya, dan kuat. Kemudian yang ketiga, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ini bagian yang pertama. Karena dia pedang firman ya, karena dia pedang ya, ia menusuk amat dalam ya, ia menusuk amat dalam sampai mana? Sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, ini yang bagian pertama ya, memisahkan jiwa dan roh. Kemudian yang kedua adalah ini kita lihat ada sendi ya, sendi dan sumsum. Sendi dan sumsum. Ya, jadi ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Kemudian bagian yang ketiga dengan gambar-gambar ini ada pikiran, ada hati. Ia sanggup membedakan ya, ia sanggup apa? Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ini yang bisa kita hafal ya. Jadi semoga ini bisa menolong kita untuk semakin mengerti firman Tuhan. Hati dan pikiran kita yang di dalam, yang tidak kelihatan oleh orang-orang di luar, tapi kelihatan oleh Tuhan. Ya, jadi ini yang Tuhan akan ungkapkan. Kalau ini ada hal-hal yang tidak benar, Tuhan ungkapkan supaya kita bertobat ya, supaya kita sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jadi ini yang bisa Lause bagikan. Ya, ini juga ada beberapa ayat yang lain. Mungkin adik-adik bisa melihat sendiri ya. Kita menjaga kelakuan kita bersih sesuai firman Tuhan, Aku menyimpan janji Tuhan supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Dan firman Tuhan itu seperti pelita, ya, yang akan menerangi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga aku tahu apa yang berkenan di hati Tuhan. Dan mari kita ya dengan menghafalkan firman Tuhan, semoga kita semakin mengerti apa yang menjadi maksud hati Tuhan, dan kita melakukan juga dengan pertolongan Allah Roh Kudus ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebenarnya firman Tuhan itu juga untuk kebaikan kita. Mari kita lakukan dengan baik. Kita rajin belajar, kita rajin juga untuk melakukannya. Oke, dengan pertolongan Tuhan ya, belajar dengan pertolongan Tuhan, melakukan dengan pertolongan Tuhan. Oke, sampai jumpa di video yang mendatang. Terima kasih dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke.